Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Dmitry Polyansky, wakil tetap pertama Federasi Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membahas beberapa upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Terima kasih sekali lagi telah bergabung. Jadi, sulit untuk tidak melihat bahwa baik retorika maupun tindakan dari Amerika Serikat telah banyak berubah belakangan ini. AS kini tampaknya terlibat langsung dalam serangan terhadap kilang minyak Rusia, jika kita mempercayai laporan dari Financial Times. Ada juga banyak pembicaraan tentang meningkatkan biaya bagi Rusia. Dan tentu saja, yang menjadi perhatian semua orang sekarang adalah kemungkinan AS mentransfer rudal Tomahawk ke Ukraina, yang, jika saya tidak keliru, harus dioperasikan oleh orang Amerika. Jadi, apa makna dari hal ini dalam kaitannya dengan kemampuan untuk menempuh solusi diplomatik, alih-alih berakhir, saya kira, dalam perang langsung antara NATO dan Rusia? Pertama-tama, saya perlu mengatakan bahwa kami tidak mendasarkan asumsi kami pada laporan media. Terus terang, saya berhenti membaca surat kabar Barat dan menonton program berita Barat sejak tahun 2022. Mereka sangat berpihak dan bias, dan seringkali mendorong narasi tertentu agar Anda mempercayainya. Kadang-kadang mereka benar, kadang-kadang sumber mereka dapat dipercaya, tetapi kadang-kadang itu manipulasi yang disengaja. Dan saya akan mengatakan bahwa skenario terakhir itulah yang paling sering saya lihat. Saat ini media Barat jelas berusaha menciptakan kesan seolah-olah ada semacam perubahan besar yang akan terjadi dalam kebijakan AS dalam sikap Presiden Biden. Banyak bocoran, banyak orang mengatakan bahwa dia akan memberikan beberapa senjata kepada Ukraina. Saya akan menyerahkan hal itu kepada mereka yang menyebarkan rumor atau klaim semacam itu. Tentu saja, kami mendasarkan asumsi kami pada kontak resmi, pada fakta yang kami miliki. Sejauh yang saya pahami dan saya mengandalkan informasi yang saya terima dari Kremlin, serta dari pernyataan publik para pejabat kami, masih ada saluran komunikasi yang aktif, dan kami tetap menjaganya. Semangat Alaska belum mati, dan baru-baru ini the US pernyataan yang cukup optimistis terkait ini, yang menegaskan bahwa saluran komunikasi tersebut tetap terbuka. Saya akan membatasi diri pada hal ini karena saya tidak terlibat langsung. Saya bekerja di PBB dan kami memiliki agenda sendiri dengan pihak Amerika. Saya perlu memberitahu Anda bahwa orang-orang Amerika di sini, sejauh menyangkut agenda PBB, sangat terbuka. Kami tidak memiliki masalah untuk menghubungi mereka dalam urusan apapun. Itu tidak berarti kami sependapat. Jauh dari itu. Namun, adalah hal yang wajar bagi dua kekuatan besar untuk tidak selalu sependapat. Dan tidak memiliki masa dan power itu. Sejauh menyangkut Tomahawk atau hal lain, jika kita secara hipotetis membayangkan bahwa inilah skenarionya, tentu saja ini akan menjadi semacam saya akan katakan perubahan besar. Ini akan menjadi pergeseran besar dalam kebijakan AS. Namun, ini tidak akan menjadi pengubah permainan di medan perang. Sudah pasti. Dan saya yakin Anda telah menemukan banyak pernyataan serta penilaian dari orang-orang yang jauh lebih berpengetahuan daripada saya dalam hal amunisi militer dan dampak potensial Tomahawk di medan perang. Senjata itu tidak akan membantu Ukraina dan tidak akan mengubah keadaan di medan perang. Keadaannya cukup jelas. Ukraina sedang kalah, tentara Rusia terus maju. Beberapa orang mengklaim bahwa kemajuannya terlalu lambat. Tetapi ada penjelasan yang jelas untuk hal itu. Kami sedang mengemat tenaga manusia. Ini bukan lagi tentang pertempuran tank. Ini adalah perang drone, kadang perang kecerdasan buatan. Dan faktanya, ada faktor-faktor yang secara objektif tak menguntungkan bagi Ukraina. Objectively not in Ukraine's favor, and most
No matter forgol semua adalah daju sejord, sulit disempergoin. It's where Steth Ukraini eterliking is berperoth. Karena mereka tidak melihat alasan mengapa mereka harus mati demi kepentingan geopolitik Barat dan demi rezim korup yang telah memonopoli kekuasaan serta berusaha sekuat tenaga untuk merampas hak warga Ukraina untuk memilih dengan membatalkan pemilu dan mencuri sebanyak mungkin uang guna memastikan tempat perlindungan yang aman setelahnya, entah di AS atau di Eropa. Hal ini cukup jelas karena wajib militer paksa di lapangan sulit disembunyikan. Pak dengan skor propaganda Ukraina. Semakin banyak orang yang mengunggah video tentang konflik antara tim perekrutan dan calon wajib militer. Rakyat tak ingin berperang, dan akhirnya terdapat Oktober dan Tomahawk atau apapun juga. Ini adalah faktor yang terreaksi diabaikan. Sejauh menyangkut Tomahawk, mengapa saya mengatakan ini akan menjadi perubahan yang radikal? Karena sejauh ini, Presiden Trump selalu mengatakan ini bukan perangnya saya ingin mengakhirinya, ini perangnya Biden, perangnya Eropa, atau siapapun. Itu adalah poin-poin pembicaraannya sampai baru-baru ini. Dan sebenarnya, pada tahap ini, ia berusaha sebaik mungkin untuk menemukan titik temu, mungkin mencoba mendengarkan kedua belah pihak dan menarik kesimpulannya sendiri. Namun ada batas objektif terhadap apa yang bisa disembunyikan dalam jenis negosiasi dan pekerjaan diplomatik seperti ini. Begitu ia setuju dan memberi lampu hijau untuk pengiriman Tomahawk, itu akan berarti dua hal. Pertama-tama, bahwa perang itu juga menjadi perangnya. Ini bukan hanya perang Biden, ini juga akan menjadi perang Trump. Dan itu akan menjadi keputusan yang disengaja untuk menjadikannya demikian, karena untuk meluncurkan Tomahawk dibutuhkan infrastruktur di darat. Jelas bahwa dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin mengajarkan orang Ukraina cara menggunakannya. Kedua, untuk mengoperasikannya dibutuhkan koneksi ke data intelijen, yang bukan sesuatu yang mungkin akan dipercayakan AS kepada Ukraina. Bermain seforsun to thrace Eropa memiliki akses ke Tomahawk. Jadi, sulit memberi Ukraina ni base kendari penuh atas sistem ini. Dan pada kenyataannya itu berarti orang Amerika yang akan menekan tombolnya. Orang Amerika yang akan meluncurkan rudal-rudal itu. Dan orang-orang Amerika ini tidak akan melapor kepada pemerintahan Biden, melainkan kepada pemerintahan Trump. Ini adalah perubahan besar yang harus kita pertimbangkan dalam upaya kita di masa depan dan dalam keterlibatan kita di berbagai isu termasuk, yang paling utama, penyelesaian krisis Ukraina. Poin kedua, yang juga penting dan sering diremehkan, Tomahawk, rudal lama. Presiden Trump mengakui hal itu. Rudal tersebut kembangkan pada masa Uni Soviet bertahun lalu. Namun, itu tidak berarti rudal tersebut tidak berbahaya. Itu bisa menimbulkan kerusakan di darat, tetapi ada banyak sistem rudal modern yang dapat dengan mudah melemahkan potensi efek dari Tomahawk. Namun Tomahawk dapat membawa hulu ledak nuklir, dan ketika sebuah Tomahawk diluncurkan, tidak ada yang bisa memastikan apakah rudal itu dilengkapi dengan hulu ledak nuklir atau tidak. Itu berarti, sesuai dengan semua protokol pembalasan, kita harus memperlakukan rudal ini sebagai rudal nuklir, karena kita harus mempertimbangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Hal itu tentu saja berarti mengaktifkan bagian dari doktrin nuklir kita yang sebenarnya tidak ingin kita jalankan. Dan Anda bisa membayangkan jenis konsekuensi atau dampak yang dapat ditimbulkan oleh skenario seperti itu. Itulah yang kami coba sampaikan kepada pihak Amerika, bahwa keputusan-keputusan seperti ini membawa kita sangat dekat ke ambang perang nuklir. Ya, sudah ada banyak putaran eskalasi, tetapi mengirimkan rudal yang dapat membawa hulu ledak nuklir tampaknya merupakan jenis eskalasi yang sangat berbeda. Jadi mari kita berharap hal ini tidak terjadi. Ya. Tapi saya ingin menanyakan sesuatu tentang masa depan diplomasi.
Karena Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan bahwa Rusia masih menunggu tanggapan dari Amerika Serikat terhadap peta jalan yang disepakati di Alaska. Argumennya adalah bahwa pada saat itu, Raw Amerika seharusnya memberi tanggapan kepada pihak G20 melaksanakan disepakati. Namun ketika kita mendengar sekarang dari orang Amerika atau dari tokoh seperti Pete Hegseth, kita mendengar bahwa Rusia harus dipaksa untuk duduk di meja perundingan. Sekali lagi, saya tidak yakin mana yang hanya kebisingan dan mana yang kenyataan. Tetapi dalam hal posisi Rusia, kurang lebih, ya saya rasa format kasarnya sudah disepakati. Sesuatu yang hanya menunggu untuk dilaksanakan. Atau bagaimana kita bisa memahami proses diplomatik tanpa, saya kira, en tembesain ia form finding a myth. Sejauh yang saya tahu, kami masih menjaga kontak dengan pihak Amerika di berbagai tingkatan. Saya tahu bahwa Kirill Dmitriev sendiri mengakui bahwa ia berhubungan dengan Steve Witkoff. Sejauh yang saya tahu, sejak pertemuan di Alaska, tidak ada kontak langsung antara para presiden. Mungkin saya keliru, tapi sekali lagi saya tidak terlibat langsung. Dan hal terakhir yang disepakati di Alaska, menurut apa yang dikatakan Sergei Lavrov, pada dasarnya adalah bahwa Wetsabaladi berdaftar Tom of 30 at Perusi dan Presiden Trump memberi ND Kravik Institute for Frente and it's a bichoring in Democratic Ukraine. Ask the allies, he should speak with the Ukrainians. So normally we would respect some kind of direct reply. Jadi biasanya kita akan mengharapkan semacam tanggapan langsung, karena ini disampaikan dalam format langsung. Kami tidak terlalu memperhatikan pernyataan lain, karena kami tahu ada begitu banyak kepentingan yang terlibat. Dari pihak Amerika, pihak Inggris, pihak Uni Eropa, pihak Ukraina tentu saja. Dan semua elemen ini berusaha menyampaikan pandangannya kepada Presiden Trump, yang baru-baru ini menegaskan kesediaannya untuk berperan dalam menyelesaikan krisis di Ukraina. Dan kami sangat menyambut baik keinginan ini dari Presiden Trump dan dari Stephen Witkoff, yang kami kenal cukup baik. Ia sangat efisien sebagai seorang negosiator. Jadi kami sebenarnya sedang menunggu jawaban langsung untuk memberitahu kami apa yang telah berubah sejak pertemuan di Alaska, apa hasil dari pertimbangannya dengan para sekutu. Kami tidak mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh laporan media atau pernyataan dari politisi tertentu, karena mereka memiliki agenda masing-masing. Agenda para politisi Eropa, politisi Barat, dan tentu saja beberapa pengambil keputusan di AS cukup jelas. Tujuan mereka adalah membuat perang ini terus berlanjut. Bagi mereka, hal itu menguntungkan. Mereka melihatnya sebagai cara untuk terus melemahkan Rusia dengan mengorbankan rakyat Ukraina. Tapi mereka tidak peduli pada rakyat Ukraina. Mereka tidak peduli. Karena banyak warga Ukraina akan tewas, mereka kemungkinan besar akan mendukung wajib militer total di Ukraina. Namun itu bukan yang diinginkan oleh rakyat Ukraina. Mereka ingin perang terus berlanjut, dan hal itu sangat jelas terlihat dari pernyataan mereka. Apakah hal ini akan mengubah posisi Presiden Trump? Kita tidak tahu, karena kita perlu mendapatkan tanggapan langsung darinya. Kita mendengar berbagai pernyataan. Kita tahu bahwa dia adalah orang yang sangat emosional, dan kita memahami bahwa pernyataannya bisa ditafsirkan oleh media. Dan media seperti yang sudah saya katakan, menurut pandangan kami memainkan peran yang sangat khas untuk mendukung lingkaran tertentu. Dan sebagian besar adalah lingkaran yang menghasut perang, bukan lingkaran yang mendukungnya. Itulah sebabnya kami tetap tenang. Kami memiliki komunikasi langsung, kedua presiden kami telah bertemu, dan saya yakin memberi ekonomi informant, erwilo, pemberder masalah tersebut. Itu disrum zetaus dat kroord van den breeze, elf, dutal, atau mak antdu. Taking or not taking certain steps. Namun, tampaknya jika terjadi bentrokan yang dapat memicu konfrontasi langsung antara berbagai negara Eropa dan Rusia, hal itu mungkin akan terjadi di Laut Baltik.
Selama beberapa minggu terakhir, kita telah mendengar banyak pembicaraan tentang drone dan tentang pengamanan infrastruktur energi. Ya, saya tahu, ironisnya, pada saat yang sama Polandia meminta Jerman untuk menghentikan penyelidikan terhadap Nord Stream. Namun, ada juga isu-isu lain. Sering muncul komentar tentang Kaliningrad. Kita melihat Prancis menyita sebuah kapal yang diyakini milik Rusia. Bagaimana Anda menilai situasi di Laut Baltik? Apakah memang setegang yang terlihat atau masih berada dalam kendali? Well, so far as I understand, there is no problem. Baik, sejauh yang saya pahami, tidak ada masalah dengan akses ke Laut Baltik, meskipun ada beberapa insiden. Insiden yang Anda sebutkan sebelumnya adalah insiden dengan Estonia, ketika mereka mencoba membajak salah satu kapal tanker, tetapi kemudian mereka mengubah posisi mereka. Tentu saja, retorikanya sangat mengkhawatirkan, dan Eropa sedang sangat sakit saat ini. Dan saya tidak tahu apakah ia akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri atau tidak. Semoga bisa, karena jika tidak, kita akan menghadapi masa yang sangat sulit ke depan. Sejauh ini, sama sekali tidak ada agenda di Eropa. Di sebagian besar negara Eropa, terutama Inggris, Prancis, Inggris Raya, Jerman, negara-negara Baltik, dan Polandia, satu-satunya agenda adalah bahwa Rusia adalah musuh, Rusia pasti akan menyerang, dan Rusia harus dikalahkan. Sekarang mereka melakukannya dengan bantuan Ukraina. Defeated. Now we are doing it with the help of Ukraine. We don't know how long Ukraine will be able. Kita tidak tahu berapa lama Ukraina akan mampu menahan Rusia. Pada titik tertentu, ini akan berakhir dalam satu bentuk atau lainnya, dan kita harus berhadapan langsung dengan Rusia. Itulah satu-satunya ideologi yang kini dipaksakan kepada orang Eropa, terutama generasi muda Eropa, yang sangat berbahaya. Satu-satunya konsep yang ada adalah melihat Rusia sebagai musuh. Dan sama sekali tidak ada suara yang waras dalam paduan suara ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa kita seharusnya mencoba melihat situasi melalui sudut pandang Rusia dan memahami apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Mungkin menemukan semacam formula untuk keamanan yang tak terpisahkan. Sebuah formula di mana kepentingan Rusia juga diperhitungkan. Tidak ada yang mengatakan hal ini. Seolah-olah, kamu tahu, dianggap tidak sopan untuk mengatakan hal baik tentang Rusia di sebagian besar negara Eropa. Dan hashtag-peringspregbrai sangoberbia. Intuimik smajig bemaira award thingnya. European Commission is also playing a key role here, and it's a personal factor. It's a factor of Ursula. Dan ini adalah faktor pribadi. Ini adalah faktor Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, dan beberapa lainnya yang telah menjadikannya semacam misi pribadi untuk menjadikan Rusia sebagai musuh Eropa, dengan menyingkirkan segala skenario selain permainan zero-sum dalam hubungan kita. Ini sangat berbahaya, dan ini adalah arah yang pada akhirnya akan membawa kita pada konfrontasi langsung. Dan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa kami tidak tertarik pada konfrontasi apapun dengan Eropa. Kami tidak berencana menyerang negara-negara NATO atau tetangga kami. Dan tentu saja, kami lebih memilih seperti yang telah kami kan berkali-kali, untuk menyelesaikan krisis Ukraina dengan cara damai sejak hari pertama, sejak 2014. Ada banyak usulan tentang bagaimana melakukannya. Namun, Barat selalu menolak hal ini. Barat selalu menutup telinga terhadap apa yang kami katakan. Mereka selalu berusaha memaksakan agenda yang merendahkan terhadap Rusia, mengabaikan kekhawatiran kami tentang keamanan, dan melanggar banyak dokumen yang diadopsi dalam kerangka OSCE dan Dewan Rusia NATO. Mereka terus menjadikan perluasan NATO, termasuk ke Ukraina dan negara-negara lain, sebagai landasan setiap aktivitas politik di Eropa. Dan kebijakan ini berbalik arah, dan akan Harry berkemokerber beruk to think about. Kehalat estasari bekud, Mathil, linking betenig jor that knowledge to the truth and teacher first. Guys, let's stop and see why are we heading this way. There are alternatives, and of course the alternative. Ada alternatif, dan tentu saja alternatifnya adalah diplomasi dan dialog. Duduk di satu meja dan mempertimbangkan semua kekhawatiran dari semua pihak yang terlibat, termasuk negara-negara Baltik, Rusia, dan Polandia. Jerman, hal ini mungkin, tetapi untuk melakukannya kita perlu memprioritaskan diplomasi. Kita perlu saling berbicara dan mendengarkan. Sejauh ini, hal itu belum terjadi di Eropa.
Sejauh ini Eropa tuli, Eropa benar-benar dibutakan oleh Rusofobia. Dan Rusofobia ini ada di mana-mana. Dan sekali lagi, hasil kehadap race ini oleh generasi muda benar-benar dibuat seperti zombie dan cara ini. Zombied in this way. For them, the only Bagi mereka, satu-satunya masa depan yang sedang dipersiapkan oleh para politisi mereka adalah perang dengan Rusia. Mereka sedang mempersiapkan Eropa untuk berperang dengan Rusia. Hal ini cukup jelas. Ini bukan sesuatu yang kami dukung, bukan pula sesuatu yang kami picu. Namun kami melihat bahwa arah militeristik ini semakin menguat. Sayangnya, entah orang-orang di Eropa tidak memiliki sarana atau kesempatan untuk memprotes hal ini, atau mereka memang tidak peduli dan bersedia mengikuti arah ini, yang pada akhirnya bisa mengarah pada konfrontasi langsung antara Eropa dan Rusia. Ini sangat mengkhawatirkan, sangat mengganggu dan mengecewakan. Tetapi inilah yang kami lihat sejauh ini. Ya, saya hanya punya satu pertanyaan lagi, yaitu, Anda sudah sebagian menjawabnya, tentang diplomasi atau kemungkinan diplomasi dengan pihak Eropa. Karena baru-baru ini kami mengetahui bahwa Angela Merkel menyalahkan Polandia dan negara-negara Baltik karena menolak diplomasi dengan Rusia pada tahun 2021 sebagai salah satu alasan terjadinya perang. Tapi sekali lagi, hari ini, jika saya tidak salah, masih belum ada seruan dari pihak Eropa manapun. Sejauh mana tingkat diplomasi antara pihak Eropa dan Rusia? Apakah ada sesuatu yang sedang direncanakan? Dan apakah memang pihak Eropa menolak untuk terlibat secara diplomatis dengan Rusia dalam bentuk apapun? Saya bertanya karena, saya rasa pertanyaan utama saya adalah, apakah saat ini ada jalur diplomatik lain selain Alaska untuk mengakhiri perang? I think that these are two different dimensions. Ya, saya pikir ini adalah dua dimensi yang berbeda. Salah satunya adalah dimensi Rusia-AS. Saya membayangkan bahwa jika kita dapat membuat kemajuan dalam mencapai pemahaman dengan Amerika Serikat tentang seperti apa masa depan bersama kita, dan di mana titik-titik kesepakatan berada, di mana kita dapat bekerja sama, tidak hanya dalam hal krisis Ukraina, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, maka semoga hal ini akan berdampak positif bagi benua Eropa. Stebor derberai kali tetambal Amerikas bawasan agali pathilier, daidan berikan bawar derkukur. Dami hain tu hab memoy sapt, and unbelievable you to that asking you skandal the buruk masa depan. The worst possible scenario in the future. Though, frankly, personally, I'm not very much. Meskipun sejujurnya tidak begitu yakin bahwa orang Amerika sangat tertarik pada skenario ini. Semoga mereka tertarik. Semoga semi bahwa ini bisa menjadi masalah global. Namun, ada cukup banyak orang yang secara belak-belakan mengatakan bahwa ini bukan skenario yang buruk di Amerika jika Eropa dan Rusia akhirnya berperang. Amerika akan mendapat keuntungan dari penjualan senjata, dan dominasinya akan kembali diperkuat. Jadi, ada banyak orang yang berbicara cukup terbuka tentang hal ini sebagai skenario positif bagi Amerika Serikat. Saya tidak yakin apakah mereka memiliki pengaruh terhadap Presiden Trump, atau apakah mereka mendapat dukungan dari pemerintahan saat ini. Tetapi suara-suara itu ada. Dan sejujurnya, sangat sedikit orang yang membantah mereka, atau mencoba mengatakan bahwa hal itu tidak masuk akal, bahwa tidak pantas bagi orang dewasa untuk berbicara dengan cara seperti itu. Sejauh menyangkut Eropa, tentu saja saya tidak terlibat langsung dalam lingkaran kontak kita dengan pihak Eropa, baik secara bilateral maupun dalam format lainnya. Namun sejauh yang bisa saya nilai, hampir tidak ada kontak sama sekali. Kontak yang ada terbatas pada tingkat minimum yang diperlukan untuk menjalankan fungsi lembaga diplomatik, yang juga menghadapi banyak hambatan dan masalah besar. Masalah dan hambatan buatan yang diciptakan oleh negara-negara Eropa. Faktanya, sekarang mereka mulai memburu para diplomat, membuat kehidupan mereka semakin sulit. Dan saya terus bertanya kepada rekan-rekan saya di sini, jika kalian menginginkan dialog, mengapa kalian justru menyerang para diplomat? Mengapa kalian berusaha meminimalkan kehadiran orang-orang di negara kalian yang seharusnya mendorong dialog?
Apakah kalian sama sekali tidak membutuhkan diplomasi? Karena semua yang Anda lakukan benar-benar mengarah ke arah ini. Dan ini sangat berpandangan sempit, kebijakan semacam ini. Jika kita menginginkan diplomasi, tentu kita harus mempermudah kehidupan para diplomat dan memberi mereka ruang untuk berkumpul serta berbicara secara bebas agar dapat mencapai kesepakatan tertentu. Namun tidak, Rusofobia tetap mendominasi bahkan di bidang ini. Kami tidak melihat adanya pendekatan yang kreatif. Kami tidak melihat adanya pendekatan berpikiran terbuka di Eropa. Selain dari orang-orang yang mengatakan bahwa Rusia adalah musuh dan bahwa musuh ini akan menyerang kita dalam 5 atau 7 tahun. Itulah sebabnya Eropa harus siap untuk hal ini. Itulah satu-satunya program yang diusulkan bagi masyarakat Eropa. Tentu saja ada beberapa suara yang masih waras, Hongaria, Slovakia, dan beberapa negara lainnya. Mereka semakin kritis, tetapi justru dimarginalkan di Uni Eropa. Uni Eropa tidak ingin mempertimbangkan pendapat mereka. Setiap pandangan yang bertentangan atau berbeda langsung diberi label sebagai propaganda Rusia, seperti, entahlah, boneka Putin atau apapun itu. Jadi semua hal yang tidak ingin mereka dengar disebut propaganda Rusia. Semua media alternatif dilarang. En dalam Jawa Brace Irebring. Semua orang telah berpikir hanya Visteri selingingan Ursula von der Leyen dan orang yang di sekitarnya. Inilah posisi Eropa saat ini dan hal itu sangat mengecewakan. Sejauh yang saya pahami, hampir tidak ada saluran komunikasi antara Rusia dan Uni Eropa atau antara Rusia dan NATO. Semua itu secara demonstratif telah diputus oleh Uni Eropa dan rekan-rekan kami di Barat. Dan sejauh ini, mereka masih hidup dalam paradigma bahwa Rusia adalah musuh, bahwa setiap kontak dengan orang Rusia dianggap sebagai semacam pengkhianatan besar yang harus dituntut. Itu lucu. Saya rasa saya pernah berbagi di pertanyaan Anda sebelumnya, dalam salah satu silan saya di program Anda, bahwa orang Eropa di PBB di sini sangat takut berbicara dengan kami di depan umum. Mereka bisa melakukannya di suatu tempat di koridor ketika tidak ada kamera, dan kami memiliki hubungan yang baik dan bersahabat dengan beberapa dari mereka, tetapi mereka tidak akan pernah mengakuinya pertama-tama. Dan kedua, mereka berusaha menghindari tertangkap berbicara di depan umum dengan seorang diplomat Rusia. Mereka mengatakan kepada kami secara terbuka bahwa hal itu bisa menimbulkan masalah bagi mereka dengan Brussel. En jika sesuatu melakukan di tour Berlin Berlin dengan terlalu news emank kita sin provisional buat youth. Next while, Zawaker lihat semua berita bertanggung berita prom throw pupur. Seperti loth kiatanya. That's the reality. We have what we have, and of course we concentrate. Kita memiliki apa yang kita miliki. Dan tentu saja saat ini kita berfokus pada kontak kita dengan pihak Amerika, karena mereka tampaknya setidaknya lebih berpikiran terbuka, tampak memahami bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu menangani akar penyebabnya. Itulah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan jangka panjang. Jadi, pada tahap ini, pihak Amerika tampaknya belum tanpa harapan. Sejak awal, kami selalu mengatakan bahwa kami siap mencapai apa yang kami inginkan melalui cara diplomatik. Kami mengusulkannya pada tahun 2021, menjelang fase panas dari konflik ini, dan kami siap melakukannya sebulan sedimulainya operasi militer khusus kami, ketika pihak Ukraina menandatangani beberapa prinsip yang masih merupakan dasar yang baik untuk kesepakatan lebih lanjut. Tapi bukan kami yang memutuskan untuk tidak melakukannya. Sekarang kami tahu bahwa itu adalah keputusan Boris Johnson, bukan hanya keyakinannya, tetapi juga semacam dorongan, semacam suap dari kompleks industri militer. Saya pikir informasi itu baru-baru ini bocor. Dan itu saja. Kami siap berhenti kapan saja, asalkan ada penyelesaian yang mengatasi akar permasalahan sehingga tidak ada lagi bahaya yang datang dari Ukraina ke Rusia atau dari NATO. Dan hal ini bisa dicapai, dengan mudah dicapai,
Tentu saja asalkan Pak lawan kami bersedia mempertimbangkan sesuatu selain agenda Rusofobia, di mana Rusia dianggap sebagai musuh yang pada akhirnya akan menyerang mereka. Ya. Nah, ketika kita berhenti berbicara satu sama lain dan hanya mempertimbangkan solusi militer, itu sangat berbahaya, terutama ketika melibatkan dua kekuatan nuklir terbesar. Jadi saya berharap Anda dan rekan-rekan diplomat Anda di New York beruntung dalam memperbaiki hubungan tersebut. Ada banyak hal yang dipertaruhkan di sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih, Glenn. Terima kasih.